isu lingkungan saat ini adalah isu yang paling urgent. Isu yang memang harusnya bukan cuma musisi aja yang harus involve di sini. Dan berkendara motor waktu itu naik motor menyusuri lahan-lahan di Kalimantan berapa jauh itu? 2.500. 2.500 km Selama 12 hari. Partai, partai, partai. Kita menolak budaya kekerasan. Apa yang sering orang salah pahami dari melihat anak punk? Kita diem aja salah. Ada yang bilang sistem harus diganti, merombak ulang kedudukan para petinggi, korupsi, kolusi, nepotisme diberantas, mencari solusi untuk polemika tuntas. Apa misalnya yang inspirasi tertentu dari Bung Karno yang kemudian terwujud dalam bentuk lirik? Salah satunya adalah Asia Afrika. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kejayaan. Ini ibu sedang Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jika musik dapat mengubah manusia, maka musik juga dapat mengubah dunia. Lirik-lirik perlawanan yang lantang dinyanyikan membuat para pendengar awas dengan keadaan. Nada-nada yang menyelinap melalui telinga, menggerakkan tubuh untuk bersikap dan bersuara. Kritik dilantunkan dengan cara ringan dan mengena, siapapun mudah untuk mengerti maknanya. Namun di tengah iming-iming harta dan popularitas, masihkah musik perlawanan memiliki pentas? Inilah Mata Najwa, lirik pembelaan. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui namun yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap berjuta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Prinsip imparsial tak berlaku lagi. Siapa punya modal takkan masuk kowe. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mereka hati-hati saja karena mereka dijaga buaya, 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 piaraan mafia, mafia, mafia. Isinya pengusaha, 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 pasti dengan penguasa. Walau sudah kaya masih kurang juga. Hukum direkayasa hanya buat yang kaya, yang jadi korbannya rakyat jelata. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Misi kampanye menyelamatkan hutan hujan.
Hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Kita memang datang ke masyarakat ini untuk belajar pada mereka, bukan untuk ngajarin loh. Sampai kapankah derita ini yang kaya darah dan air mata. Reggae musik ini seperti dangdut, irama masyarakat yang bikin aku terlena di dalam melodi lagu. Suara kegelisahan dan semangat pembelaan bisa dilakukan dengan beragam cara. Musik salah satunya. Dari Pulau Dewata ada band Navikula. Aksinya mulai dari penyelamatan lingkungan hingga isu melawan mafia. Navikula didirikan pada tahun 1996 di Bali. Band ini mengusung aliran rock sebagai warna dasar musik mereka yang juga berpadu dengan beragam warna musik lainnya, mulai dari etnik hingga blues. Digawangi oleh Robi dan Ki, Made dan Gembul, lirik-lirik lagu Navikula syarat dengan pesan aktivisme dan semangat perdamaian serta kebebasan. Sebut saja lagu Mafia Hukum, Metropolutan, dan Busur Hujan. Tumbuh dan besar di Pulau Dewata membuat band ini menyerap banyak inspirasi dari beragam budaya serta informasi dari berbagai belahan dunia. Isu sosial serta perubahan ekologi yang terjadi di Bali dan dunia secara global dijadikannya sebagai topik lagu-lagu mereka. Navikula, sebuah band grunge yang dikenal dengan sebutan The Green Grunge Gentlemen karena aktifnya mereka di dunia aktivisme sosial dan lingkungan. Untuk menjaga hutan Kalimantan sebagai aset negeri ini, bersiap menghitung mundur untuk perjuangan. Ya, dan sudah hadir di Mata Najwa personel band Navikula, Gede Robi Supriyanto, Dadang S. Pranoto yang kerap disapa Dangki, dan Made Indria Dwi Putra. Selamat malam Robi, selamat malam Made, selamat malam Dangki. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi membuka Mata Najwa dengan salah satu lagu favorit saya, Mafia Hukum. Wah, terima kasih banyak. Lagu favorit sepanjang masa, Mafia Hukum. Saya mau ke Robi dulu. Membentuk Navikula, apakah memang sudah tahu bermusik tidak hanya sekedar untuk menghibur tetapi juga harus menyampaikan pesan? Apakah awal mula visinya membangun memang untuk menyampaikan pesan-pesan itu? Kalau alasan dari Navikula, mendirikan Navikula, itu karena dua hal, cinta dan peduli gitu. Kalau cintanya itu karena memang kita cinta musik, tapi yang kedua adalah kepedulian karena ya kita peduli pada isu-isu sosial, isu lingkungan, dan kita pikir ya kenapa kita tidak mengcombine dua hal ini, menggunakan musik sebagai media untuk perubahan. Dan rasa itu muncul dari mana ya Robi? Kepedulian itu yang diasah lewat mana? Apakah memang sudah sejak dulu merasa ini memang harus disuarakan, isu-isu seperti katakanlah isu lingkungan begitu? Saya sangat terinspirasi dari misalnya kayak musisi yang menggabungkan, yang musiknya berisi gitu, maksudnya ada pesan gitu, dan ada aktivismenya gitu. Dan pada waktu itu saya lihat di Indonesia masih sudah ada, kita udah punya pendahulu-pendahulu kita gitu kan. Misalnya kayak Iwan Fals atau Sayung Jabo gitu, atau siapa Frankie, Sahila Tua. Tapi tiap generasi kan punya revolusinya sendiri-sendiri. Nah, apa yang kita buat di generasi kita, revolusi di generasinya kita, saya lihat masih ada kekurangan di Indonesia, masih kekurangan. Ya, kekurangan untuk terutama di musik rock, genre rock ya, untuk mengisi memakai konsep itu. Saya waktu itu terinspirasi dari John Lennon yang menginspirasikan ribuan orang untuk turun ke jalan, untuk melawan, waktu itu memprotes pemerintah untuk anti perang Vietnam gitu. Habis itu saya terinspirasi dari Joni Mitchell yang waktu itu, kalau kita lihat sejarahnya Greenpeace sebagai organisasi lingkungan di dunia itu, kalau kita buka di Wikipedia itu awalnya dari konser musik. Jadi ada 6 orang mau demo ke Arktik, demo anti nuklir tapi nggak punya duit. Si Joni bilang, oke, kita bikinin konser, dan dari konser itu akhirnya bisa mendanai aktivisme 6 orang ini, dan dari situ kenapa tidak melakukan hal yang sama? Saya sangat terinspirasi gitu. Ternyata organisasi lingkungan terbesar di dunia
itu didanai dari konser musik. Wah, berarti musik ini punya kekuatan gitu. Yang isu ada banyak isu tadi mafia hukum misalnya, tetapi isu lingkungan tampaknya itu yang menjadi sentral dari lagu, dari lirik, dari pesan yang memang dibawa oleh Navikula. Kenapa lingkungan? Karena saya merasa bahwa isu lingkungan saat ini adalah isu yang paling urgent. Isu yang memang harusnya bukan cuma musisi aja yang harus involved di sini, apapun itu, akademisi, medis, dunia film, dunia apapun harus menganggap ini sebagai isu serius. Karena apa? Kita bukan muluk-muluk bahwa isu lingkungan itu terjadi di luar sana dan tidak menyentuh kita gitu. Kalau kita lihat Indonesia bukan negara industri besar, tapi dia menjadi masuk daftar 3 besar penyumbang emisi greenhouse emission ke karbon ke atmosfer, yang efeknya bukan cuma dirasai oleh di Indonesia, misalnya kayak asap kemarin, tapi efeknya global gitu. Karena hutan hujan misalnya, itu karena apa? Karena deforestasi, karena pengerusakan hutan. Dan berkendara motor, waktu itu naik motor menyusuri lahan-lahan di Kalimantan, berapa jauh itu? 2.500 km? Selama 12 hari. Niatnya kita mencari hutan. Mencari hutan? Tapi hutannya udah nggak ada. Aku ada di dalam kota metropolitan. Selalu banjir tiap hujan, asap jalan dari awan di jantung metropolitan. Orang-orang tak peduli, alam berkonspirasi tenggelamkan kota ini. Aku terjebak. Kami hanya mampu memperjuangkan hak-hak kami, bahwa kami punya hak hidup. Panggil namaku Kartini saja, ku nyala lentera dengan darah dan air mata. Saya mau tanya yang soal para Kartini Kendeng yang sempat juga diundang ke Mata Najwa bercerita tentang perlawanan mereka terhadap pabrik semen. Spesifiknya, kenapa kemudian membuat lagu khusus untuk mereka, Kartini Kendeng, dan kemudian sampai sejauh mana keterlibatan Navikula dalam isu itu? Sebenarnya sih kita terinspirasi dari gerakannya mereka. Kita melihat bahwa sebenarnya di Indonesia ini kan gerakan-gerakan orang mempertahankan hak-haknya itu udah banyak di mana-mana, akan tersebar beberapa kantong. Nah, kita merasa bahwa kita ingin ikut membantu, tapi dengan cara yang kita bisa. Ya, Navikula musisi, ya cara yang paling masuk akal adalah kita mengeluarkan musik video, ya. Kita kontak beberapa teman-teman yang memang sudah sejak awal ada di pergerakan itu. Sebenarnya itu kita kan, Navikula kan musik band kita itu yang besar dari komunitas. Jelas apa yang kita suarakan itu kita udah bangun network juga, udah bangun jaringan. Jadinya ya sangat mudah untuk mendapatkan data atau update berita dan apa yang bisa kita bantu, karena zaman sekarang menurut kita adalah kolaborasi, yang hope-nya adalah kolaborasi. Dan itulah kemudian yang mendorong. Iya, jadi kolaborasi itu. Oke. Saya ingin ke Made, mungkin bisa cerita. Kalau lagu Metropolitan, itu lagu yang sesungguhnya menceritakan soal apa? Lagu itu ditulis sama Robby sendiri ya. Itu menceritakan dia yang lagi terjebak macet di Jakarta. Karena dan menggambarkan Metropolitan seperti Metropolitan begitu ya? Iya. Itu lagu yang juga cukup populer dari Navikula. Ada arti tersendiri untuk teman-teman Navikula lagu Metropolitan itu? Ya, gara-gara lagu itu kita menang kompetisi internasional Road Rocks yang waktu itu ada kompetisi diikuti oleh 500 peserta itu dari 43 negara. Di mana itu kompetisinya? Di online. Online. Jadi dipilih video ya. Syukurlah akhirnya Navikula terpilih jadi juaranya. Juara dari 500 band. Dari 500 band 43 itu kan kompetisi, negara? ya, kompetisi internasional kan. Akhirnya kita bikin album album ke-7 itu di Hollywood. Karena lagu itu hadiahnya bikin lagu di Hollywood. Iya. Karena Metropolitan. Kita rekaman gratis di Hollywood. Keren.
Berarti terima kasih buat Jakarta. Ternyata masalahnya membawa solusi. Masalah yang membawa berkah untuk Navikula. Baik, yang juga menarik, Anda bahkan teman-teman turun ke Kalimantan. Kita lihat ada cuplikan ketika Navikula turun ke Kalimantan dan berkampanye soal lingkungan hidup di sana. Di kaki kayu raksasa. Itu dulu sungai dan ini sangat biadab sekali bagaimana titik-titik mata air yang sangat dibutuhkan warga, yang sangat vital bagi semua, bagi perkebunan, lahan, bagi konsumsi sehari-hari itu ditimbun begitu saja gitu. Ternyata bukan cuma orang hutan, bukan cuma enggang yang hilang, bukan cuma sejumlah flora, tapi juga kekayaan-kekayaan lain berupa local wisdom. Jadi turun ke Kalimantan, saya turun ke Kalimantan dan berkendara motor, waktu itu naik motor menyusuri lahan-lahan di Kalimantan. Berapa jauh itu? 2.500. 2.500 km. Selama 12 hari. 12 hari naik motor. Iya, naik motor. Dan melakukan apa itu? Jadi naik motor 12 hari keliling Kalimantan? Ya, kita dulunya kan sebenarnya niatnya kita mau cari hutan. Mau apa? Mencari hutan. Mencari hutan. Tapi hutannya udah nggak ada. Hutannya ke Kalimantan padahal. Iya. Tapi yang ditemukan seperti itu. Banyak Iya. hutan-hutan gundul. Banyak hutan gundul. Iya. Selain kita bikin dokumentasi, waktu itu ajakan dari teman-teman juga, dari fans-fans juga, dari teman-teman yang mengikuti Navikula bilang, "Bang, jangan cuma ngomong bikin lagu doang gitu." Waktu itu kan kita rilis lagu Orangutan, Orangutan, dan kebetulan dapat liputan yang bagus, respon. Kita kerjasama dengan Green the Film waktu itu tentang tentang kondisi orangutan. Waktu itu kan dibantai orangutan tuh. Sebelum dilanjutkan, kita ada cuplikan video klip orangutan. Kita lihat dulu orangutan berikut ini, terus nanti dilanjutkan ceritanya. Orangutan muda rumahnya di belantara, dijaga papa dan mama yang kemarin masih ada, kini tiada. Orangutan muda diculik merambah riba, dibawa paksa ke kota jadi hiburan manusia terpenjara. Harus dipotong. Cerita lagu kalau nggak lihat dan dengar lagunya ada yang kurang. Jadi keluarlah lagu itu, video klip orangutan. Jadi visualnya kan udah bercerita kan. Iya, jadi ceritakan Kak Robi karena video klip itu kemudian Banyak dapat respon gitu. Akhirnya jangan cuma bikin lagu aja, kalau bisa sih terjun langsung ya ke lapangan untuk melihat bagaimana apa yang seharusnya terjadi di sini, dan itu menurut kita menarik karena kita Google cari di berita-berita mainstream atau di berita, tapi beritanya sangat minim. Mungkin ada seperti kesengajaan untuk memfilter berita, terlalu sensitif mungkin berita itu ya. jadi merasa perlu terjun langsung melihat langsung pengen ke tahu sana. langsung gitu. Akhirnya kita waktu itu nggak punya duit juga ya, kita kan bukan band sejahtera. Terus abis itu gimana cara ngumpulin duit gitu. Waktu ini abis itu kita ada Kickstarter ya. Kita crowdfunding. Crowdfunding, wah ternyata ada cara alternatif membangun crowdfunding lewat online. Kita bangun crowdfunding zaman itu ya. Waktu itu sudah ada beberapa, kita lihat teman-teman di Indonesia beberapa proyek untuk yang sukses crowdfunding, tapi kalau kita lihat waktu itu yang pertama kali untuk proyek musik itu mungkin kita. Navikula. Iya. Dapat uang berapa dari crowdfunding? Berapa itu dalam 11 hari kita ngumpulin sekitar $3.500. Wow. Ya lumayan untuk beli tiket ke Kalimantan, lumayan. Dan itu Kita nyebrang tuh dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. oke. 2.500 kilo selama 12 hari, tiap hari berkendara. Dan di mana kita berhenti, di situ kita bikin konser kecil, konser besar, tergantung siapa yang ngadain teman-teman kampus. Jadi tidurnya di rumah penduduk sana. Iya. Oke. Dan sama teman waktu itu Coki Rahung si Koki Gadungan, dia penulisnya pembuat film juga. Itu ikut sama kita, dia bikin dokumentasi. Jadi kita menginterview langsung orang-orang yang tinggal dalam hutan yang kena dampak. Tiap kota kita bikin vlognya, bikin musiknya, langsung upload ke online. Sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah dapat crowdfunding juga ya. Itu Betul. jadi pertanggungjawabannya langsung dikirim untuk dilihat. Betul, kita bikin vlog. Dan video orangutan ini juga menang di Kanada kan?
Iya, di Kanada yang waktu itu festival Planet Rocks. Planet Rocks. Macadam. Enfold Macadam. Enfold Macadam. Jadi menang lagi konser, menang lagi festival internasional. Itu sebelum pertama. Yang Itu bahkan pertama. sebelum. Yang pertama. sebelum ke Amerika. Yang pertama. Sudah 21 tahun. Setelah ini, apa yang berikutnya? What's next for Navicula? Kalau kita melakukan apa yang kita cinta, pasti enggak kan? Maksudnya itu kalau memang hobi, memang melakukan passion, saya pikir nggak ada kata lelah. Kalau yang lelah itu kalau kita melakukan yang kita tidak suka. Ya. Kalau ini kebetulan kita suka musik, kita peduli sama isunya, jadi rock on. Rock on. Kasih tepuk tangan Navicula. Partai. Apa yang sering orang salah pahami dari melihat anak punk? Kita diam aja salah. Penampilan band punk yang satu ini boleh jadi terlihat tak biasa. Mereka juga menjuluki komunitasnya dengan nama unik, Taring Babi. Di balik itu semua, grup band ini punya misi lewat lirik cadas mengkritik penguasa. Mereka juga membela kaum buruh dan ikut berada di barisan depan melawan korupsi. Kita kasih tepuk tangan paling meriah, Marginal. Suatu pesta demokrasi rakyat, banyak tengkulak berebut masa rakyat. Gembeng sini, gembeng sana, curi simpati, tebar janji, tebar mimpi, sok peduli. Tapi sayang disayang, setali tiga uang. Dari dulu sampai sekarang bisa ngarang. Janji tinggalan janji, yang penting dapat posisi. Biar rakyat urus dirinya sendiri. Heran, 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 Herman Ketelingan. Siapapun nanti yang akan mewakili, ingat kaum janji yang pernah kau tawari. Jangan nanti belaga gila, tutup mata, tutup telinga. Air susu dibalas air tuba. Partai, 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 partai. Wow. Pesta demokrasi rakyat, banyak tengkulak berebut masa rakyat. Kempen sana, kempen sini, curi simpati, tebar janji, tebar mimpi, so peduli. Tapi sayang disayang, setali tiga uang. Dari dulu hingga sekarang bisa ngarang. Janji tinggalan janji, yang penting dapat posisi. Biar rakyat urus dirinya sendiri. Heran, 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 kebelingan. Partai, 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 partai. La 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 lagu lama, la 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 lagu lama. Lama. Saya undang dua
personil band Marginal Michael Israfil yang biasa disapa Mike dan Bobby Firman Adam kerap disapa Bob ke meja Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan dong Kakak Mike dan Kakak Bob. Sebelum kita bahas lebih jauh bersama dua orang jagoan ini, kita akan simak perjalanan kelompok band asal Jakarta ini, Marginal. Lihatlah kaki kita. Marginal adalah band beraliran punk rock yang terbentuk pada awal 1997 atas dasar kesamaan latar belakang dalam menyikapi hidup para personilnya. Berada dalam komunitas underground, awalnya band ini menggunakan nama AA atau anti ABRI dan AM atau anti military. Namun pada tahun 2001 mereka mengubahnya menjadi Marginal. Nama Marginal terinspirasi dari nama pejuang buruh perempuan Marsinah asal Nganjuk, Jawa Timur yang sangat berani dalam memperjuangkan haknya sebagai kaum marginal. Lagu-lagu Marginal syarat dengan unsur kritik sosial politik, perjuangan hak dan kebebasan seperti lagu Negeri Ngeri, Marsinah, dan Wakil Rakyat. Dalam perjalanan bermusiknya, Marginal sudah mengalami beberapa kali bongkar pasang personil dan di formasi terakhirnya kini, Mike, Bob, Boy, Bima, dan Alex tetap konsisten membawa Marginal Band untuk terus menyuarakan perjuangan kaum marginal. Keadilan harus dirasakan oleh segelintir sekelompok orang. Hanya untuk kata lawan. Hidup rakyat! Hidup buruh! Ya, Kakak Mike dan Kakak Bob, terima kasih sekali lagi tadi sudah tampil untuk Mata Najwa. Saya ingin lagu Partai, itu kapan sih dibuatnya lagu Partai itu? Kebetulan saat itu kita mencoba untuk menjadi bagian dari masyarakat yang baik ya, untuk memberikan satu kritik, autokritik. Ya. Tahun berapa ini? Itu di tahun 2009. 2009, jadi pemilu 2009 waktu ya, itu? Betul. Dan kita memang sengaja sekali untuk membuat lagu itu dan juga launching sekaligus album Partai Marginal. Pak, disebutnya harus seperti itu ya? Partai Marginal sebenarnya ada dua suku kata ya, ada dua pemaknaan. Partai Marginal karena kita bikin partnya itu pakai huruf putih, part itu pakai warna abu-abu, marnya warna putih, jinnya warna abu-abu. Jadi kalau dibaca jadi Partai Marginal, tapi di situ ada Partai Jin. Saya ingin tahu cerita di balik nama-nama tadi. Sebelum Marginal kan anti ABRI, kemudian anti military. Itu apa sih maknanya penamaan itu? Identitas supaya beda saja atau ada kisah tertentu? Ya ada yang melatar belakangi gitu ya. Kebetulan saya juga anak tentara, ya. Jadi banyak belajar juga kemudian dekat dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya kita bikin plesetan sih sebenarnya. AA itu anti ABRI itu anti anak buah Rhoma Irama sebenarnya. Karena ada film tuh kan yang perang-perangan tuh, gitu loh. Gitu loh. Kelompoknya Kang Pauji kalau nggak salah saat itu loh ya. Tahun berapa ini kakak? Ketahuan umur Pak. Saya kayaknya belum lahir tuh waktu cerita itu. Oh gitu, jadi anti anak buah Rhoma Irama gitu ya. Itu hanya jadi kisah lucu atau ada pesan tertentu lagi di balik itu? Pesan tertentunya adalah apa? Kita menolak budaya kekerasan. Itu gitu loh. Dan selain itu adalah sebagai apa yang kemudian menjadi pengalaman gitu ya, naik sendiri yang memang dibesarkan dan hidup gitu ya. Dan juga menggunakan akses itu gitu loh ya, sebagai anak kolong dari di zaman itu ya, zaman rejim Soeharto gitu ya. Ya, tapi kemudian itu yang menyadari gitu loh bahwa halnya itu tidak sangat baik sebenarnya. Nah disitulah kemudian belajar untuk membiasakan diri, menanamkan kesadaran bahwa sebisa mungkin tidak melakukan hal-hal demikian kembali. Menjauhi kekerasan. Kekerasan dan budaya-budaya kekerasan itu adalah budaya militerisme seperti itu. Gitu. Saya ingin tahu memilih punk sebagai identitas musik, kemudian juga dengan gaya dan penampilan yang unik. Apa sih yang seringkali orang salah pahami, Bobby? Apa yang sering orang salah pahami dari melihat anak punk? Dengan penampilan yang tatoan, rambut warna-warni, gaya, silakan, gaya mohawk dan sebagainya. Orang sering salah pahamnya itu apa? Ya,
kita diam aja udah salah, gitu. Kita diam nih udah salah gitu. Baru hanya melihat saja tanpa bersuara, tanpa melakukan apapun. Itu salah. Orang udah salah gitu ya. Ya, tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat gitu. Pada dasarnya masyarakat juga punya hak untuk berkata seperti apa gitu. Entah itu positif, entah itu negatif. Yang mungkin masyarakat yang melihat sisi negatif belum pernah berjumpa langsung, belum pernah ketemu. Mungkin cuma dapat informasi dari film, dari media yang dari image atau persepsi apapun yang terbentuk sebelumnya begitu ya. Iya. Apakah Kak Mike yang orang sering salah paham kalau belum kenal melihat Ya dirimu? kata kenal maka kata sayang ya. Ada sebuah falsafah seperti itu. Dihina suka gak? Enggak, jangan menghina orang. Ditindas suka gak? Enggak, jangan jadi pelaku penindas. Itu aja. Sesederhana itu. Ketika hukum hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Membela KPK, kemudian juga isu lingkungan, isu korupsi, apa saja pesan-pesan utama, kegelisahan utama yang kemudian disalurkan lewat musik oleh Marginal, oleh Bobby dan Mike? Ya, kegelisahan utamanya bahwa ini kan berbalik fakta ya. Sebenarnya gitu loh, kita sebagai bangsa yang membesar, yang kaya raya, nggak sesuai dengan cerita-cerita kebesaran bangsa ini nih. Yang lihat, di mana korupsi tumbuh merajalela dan diaminin, misalnya gitu. Mungkin ketika ada upaya untuk revisi undang-undang KPK, Marginal datang ke KPK, membuat lagu khusus bahkan, tampil di depan KPK dan menyuarakan apa yang selama ini menjadi concern oleh banyak pihak, jangan amputasi kewenangan KPK. Ya karena KPK adalah salah satu harapan, ya, adalah sesuatu instrumen negara yang memang itu harus diadakan, gitu loh, untuk menjadi bagian dari aspirasi masyarakat, gitu loh ya. Ya itu salah satunya harapan kita bangsa ini, gitu loh. Karena pintu atau gerbang dari sebuah kehancuran itu adalah adanya korupsi. Korupsi akan memainkan semuanya, gitu loh. Yang benar pun tidak akan menjadi benar karena adanya korupsi. Selain KPK, apalagi misalnya ke pergerakan yang kemudian juga ikut dikawal Marginal lewat lagu-lagu dan sampai turun ke jalan, Kak Bobby? ya kita terakhir juga support buat teman-teman Bali Tolak Reklamasi, terus Bali Tolak Reklamasi juga ada teman-teman dari Kendeng, ibu-ibu petani Kendeng sana. Petani Kendeng? Iya, Jadi isu-isu lingkungan itu Iya, juga isu isu yang dekat di hati teman-teman Marginal. Ya karena itu juga bagian dari kecurangan sistem ya. Karena ada korupsi juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya sebuah afiliasi. Itu problem utamanya yang kemudian masuk ke semua lini. Iya. Saya ingin tahu dong cerita menarik ketika di jalan. Adakah misalnya pernah intimidasi atau ada ketika bergerak kemudian juga justru malah ada tekanan? Ada cerita-cerita seperti itu? Mungkin lebih kepada cerita kisah-kisah yang menyenangkan ya. Gitu. Karena emang berlawan harus senang hati gitu. Oh begitu? Kita sudah harus menyiapkan sukacita kita lebih dulu. Jadi nggak mau cerita nih? Bagian dari menjaga kewarasan. Nggak apa-apa kalau mau curhat, nggak ada yang mau curhat apa gitu pas kemarin. atau anak pang harus selalu tegar ya? Nggak boleh cerita sedih-sedih? Boleh aja, bebas. Pang itu kan menjadi diri sendiri. Pang itu menjadi diri sendiri ya? Bukan masalah penampilannya, bukan masalah musiknya, tapi jujur atas diri kita sendiri apa yang kita rasakan. Dicubit sakit, jangan nyubit. Dihina suka gak? Enggak, jangan menghina orang. Ditindas suka gak? Enggak, jangan jadi pelaku penindas. Itu aja. Sesederhana itu. Jangan melakukan sesuatu ke orang yang Anda sendiri tidak mau diri Anda terkena Ya, akibatnya. kalau itu semua diterapkan kepada semua insan, semua makhluk, ya akan terlihat bangsa ini begitu betapa besarnya emang ya. Saya ingin tahu cerita soal aktivitas komunitas taring babi. Kita lihat cuplikan komunitas taring babi berikut ini.
Kenapa namanya taring babi? Taring babi. Ya, kita belajar dari babi. Belajar dari babi. Belajar dari babi. Iya. Apa yang Kan babi itu bisa dibilang binatang yang rakus. Kotoran dia pun sendiri akan dimakan. Apalagi kotoran yang lain, makanan saudara ya teman-teman yang nggak peduli kan. Nah itu sifat kerakusan. Ya itu sifat kerakusan yang dimiliki oleh kita semua di bumi ini. Kita punya potensi untuk menjadi kapitalisme gitu. Jadi saya tambahin, sebenarnya belajar dari babi ya, karena babi itu kan salah satu spesies atau makhluk ya yang tidak diragukan loyalitasnya menjadi babi. Babi nggak mungkin jadi macan loh, nggak mungkin jadi ayam, nggak mungkin jadi ular, nggak mungkin jadi buaya dan kadal. Gitu. Tapi manusia bisa jadi seperti itu. Seharusnya manusia itu menjadi manusia gitu loh, pada fitrahnya, tapi kemudian dia menjadi sifat seperti babi yang serakah. Maka keserakahan itu yang akan menghancurkan hidupnya dan garis keturunannya. Oke. Tadi cuplikan kegiatannya, tapi saya ingin tahu, jadi persisnya komunitas taring babi ini melakukan apa saja? Kita bikin, kita buka rumah ya, yang pastinya apa ya, kita cuma buka pintu aja sih. Buka pintu? Buka pintu, ayo silakan mau datang, mau masuk siapa saja. Untuk semua? Untuk semua. Buka 26 jam. Lebih dari sehari 24 begitu. ya, punya Pak RT. Ya, jadi siapa saja mau hantu belau silakan masuk gitu ya. Semua boleh masuk? Semua makhluk, semua masuk. Tidak harus berpakaian tertentu, tidak harus jadi anak pang, tidak harus. Tidak. Maka dengan itu kita banyak belajar dari semua orang. Gitu loh. Karena itu yang kita tanamin, bahwa di mana bahwa kita ada, di situ kita belajar. Gitu loh. Dan tadi kegiatannya misalnya melakukan saya lihat tadi melakukan apa tuh, recycling barang tertentu atau apa saja tuh misalnya? Ya, kita mendaur sampah ya, kemudian menjadi ada multifungsi seperti itu, dari kemasan rumah tangga, seperti halnya banyak kemasan, kan kita gemar ngopi ya, gitu loh, banyak kemasan kopi yang terbuang begitu saja dan kemudian kita jadikan tas, kita jadikan gelang-gelang, dan juga untuk membantu nambah-nambah kocek kantong ya, kantong ekonomi gitu ya. Terus juga kita mencoba membebaskan semua teman-teman yang hadir di sana yang mereka mau memiliki kegiatan apa saja yang kita punya di sana, seperti kita bikin sablonan ya, terus desainnya, terus juga kita bikin woodcut carving gitu ya. Jadi betul-betul tempat untuk olah kreativitas dan berkarya di situ. Iya, hidup juga di situ gitu ya, sama-sama. Ya kayak lebaran aja kita, paling lebaran. Saya ingin tahu penutup sebelum nanti bergabung lagi dengan teman-teman. Apa mimpi yang belum tercapai atau apa karya berikutnya yang direncanakan oleh teman-teman Marginal? Karya berikutnya kita lagi mempersiapkan album baru. Kita punya 45 lagu dan kebetulan kita juga recording di Taring Babi gitu. Oh, recordingnya justru di komunitas sendiri. Melakukan sendiri. Independen. Apa pesan utama dari album yang akan segera dibuat ini? Ya, yang pasti masih berkisar mengenai kondisi sosial, politik, dan soal apa lagi, Bob? Merayakan perbedaan. Iya. Merayakan perbedaan. Dan itu menjadi pesan utama. Marang kocok kabeh, capaku sayu. Semoga kedamaian terus menyertaimu. Bersyukur atas kehidupan yang beragam. Dunia tak terbatas oleh hitam dan putih. Masih di lirik pembelaan, bagi Ras Muhammad musik reggae harus menyadarkan dan menggerakkan rakyat, melawan segala bentuk ketidakadilan dan perjuangan kesetaraan. Ras Muhammad juga dikenal dengan karya-karya yang menyuarakan toleransi. Ia mengajak kita mengikuti irama reggae, medley salam dan satu rasa. Ras Muhammad. Ja, 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 ja.
caca. Hey, jamah dunia dengan hati yang terbuka, jamah dunia dengan pikiran yang terbuka. Jam menciptakan langit dan tata surya, Jam sang maha pencipta tak ada duanya. Satu hati, jiwa dan rasa, semua manusia inginkan bahagia. Semua merasa suka dan duka. Hale rasa beta rasa, ayo katong memandai, sambut nada irama musikku, lepaskan segala gonta di hatimu. Dari Prambanan hingga negeri Patimura, Sabang sampai Merauke kita sama saudara. Kau dan aku, kita dan mereka berdansa dengan musik. Salam, 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 yeah. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet or greet anyone, whether it's namaste, assalamu alaikum, know that salam means peace unto you. Salam, 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 yeah. Apa kabar kawan? Ku ucap rahayu, marang kocok kabe, capaku saayu. Semoga kedamaian terus menyertaimu. Bersyukur atas kehidupan yang beragam. Dunia tak terbatas oleh hitam putih, melihat keindahan maha besar yang putih. Matahari bersinar, damailah hatiku. Aseda greetings, rasa menusing. Salam, 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 yeah. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet up, greet anyone, whether it's namaste, assalamu alaikum, know that salam means peace unto you. Salam, tawai, assalamu alaikum, assalamu alaikum, rahayu, assalamu alaikum. Blessed love. Sebelum ngobrol-ngobrol, saya ingin ajak Anda untuk menyimak perjalanan Ras Muhammad dalam video berikut ini. Tumbuh dan besar di negeri Paman Sam, Muhammad Edgar atau yang lebih dikenal dengan Ras Muhammad banyak mempelajari filosofi musik reggae. Reggae baginya adalah nyanyian rakyat yang memperjuangkan hilangnya rasa ketidakadilan, penindasan, dan ketimpangan sosial. Sekembali ke Indonesia pada tahun 2003, Ras Muhammad meyakini bahwa musik harus ambil bagian dan menjadi alat untuk menyadarkan rakyat tentang kondisi negerinya. Dalam album Next Chapter, secara terang-terangan ia mengarahkan bedil perlawanan kepada politisi korup, musik komersil, dan kapitalisme. Gagasan-gagasan para pemimpin dunia juga terserap ke dalam lirik-lirik lagunya. Bagi Ras Muhammad, seni harus seperti apa yang dikatakan Bung Karno, yaitu membentuk kepribadian bangsa yang sejati dan anti-imperialisme. Maka, musik harusnya tidak sekedar berirama, tetapi juga harus memiliki nilai fighting spirit. Seru sekali berhadapan dengan Ras Muhammad. Reggae. Saya ingin tahu kalau dari Ras Muhammad, reggae itu apa sih? Reggae bagi aku itu experience, expression, and experiment. Ya, itu bagi diriku ya untuk secara personal. Tetapi aku menyandang juga title Duta Reggae Indonesia, Reggae Ambassador of Indonesia. Itu aku pengen menjelaskan juga, memperjuangkan bahwa reggae music bukan hanya sebatas genre, tetapi it's a culture. Reggae music is culture. Reggae culture. Reggae culture. Dan
culture itu rohnya apa ya? Roh musik reggae. Utamanya adalah ekspresi. Dan Ekspresi. ya kembali kepada ekspresi, yaitu rakyat Jamaika, karena pada saat itu dalam diombang-ambing antara apa ya, soal sosial dan politiknya sangat kritis keadaannya, karena pada saat itu baru saja merdeka dan ingin mencari dalam identitas, dan juga soal kemiskinan pas itu lagi besar sekali di Jamaika, dan itu adalah ekspresi mereka arahnya kemana. Dan kalau kemudian dibawa ke konteks Indonesia saat ini, bagaimana kemudian itu bisa mewakili apapun ekspresi tadi kan, ekspresi dan experience apapun yang dihadapi oleh kita saat ini. Ya, sebenarnya reggae music has a universal message. Pesannya sangat universal. Satunya adalah equal rights and justice, hak setara, dan juga soal keadilan. Dan ada kesamaan juga dengan Jamaika dan juga Indonesia, karena kedua negara ini adalah bekas jajahan kolonialisme. Berarti kita hampir setidaknya facing the same challenges in this, former colonial country. Itu salah satunya yang bisa disuarakan, dan juga emang dengan ya problema contohnya seperti korupsi di Indonesia, itu juga di Jamaica faces the same thing. Ada yang bilang sistem harus diganti, merombak ulang kedudukan para petinggi, korupsi, kolusi, nepotisme diberantas, mencari solusi untuk polemik tak tuntas di dalam sistem. Dari sekian banyak album, sekarang sudah berapa album yang ditelurkan? Sekarang jadi lupa. 4 atau 5. 4 atau 5. Yeah, dan banyak kolaborasi juga dengan musisi luar ya. Iya. Tadi ada cuplikan Next Chapter. Iya. Bedil ke politisi korup. Apa itu ceritanya? Pada saat itu Next Chapter itu dirilis tahun 2009. Aku memang sangat terdorong sekali dengan hal-hal yang revolusioner, hal-hal yang lebih bisa sebut kurang lebih militant. Aku pada saat itu sangat terinspirasi oleh Peter Tosh. Peter Tosh memang itu sangat militan sekali, So, aku ingin mengungkapkan reggae music yang mungkin liriknya terdengar lebih revolutionary saat itu ya. Apa contoh liriknya misalnya? Apa ya? Salah satu lagu adalah lagu The System pada tahun 2009, itu bagian dari Next Chapter juga. Itu sebenarnya album kedua, liriknya terdengar seperti ada yang bilang sistem harus diganti, merombak ulang kedudukan para petinggi, korupsi, kolusi, nepotisme diberantas, mencari solusi untuk polemik tak tuntas di dalam sistem yang tak seimbang tidak ya begitulah. Keren. Ini juga menarik, kita ada cuplikan video klip lagu Siempre. Siempre. Kita lihat cuplikan video klip berikut ini. Hasta siempre, komandante. Bintang merahnya terus bersinar, kisah pahlawan pelindung kaum tertindas. Di antara api nerakanya melangkah dengan senjata, mencari utopia tak terjangkau. Hasta siempre, kau selamanya di dalam hati rakyatmu, melangkah bersama si Fidel Castro. Dari Argentina sampai Meksiko, kau menyaksikan ketidakadilan hidup, dan itu membuatmu berjuang untuk kaum yang tidak punya suara, terlantar oleh yang duduk di dalam gedung-gedung pemerintah. Ini kisah tentang Che Guevara? Che Guevara, komandante. Komandante? Kenapa waktu itu membuat lagu itu? Kalau aku tuh sangat kagum dengan Che Guevara, dan juga sangat terinspirasi pada saat itu oleh Che Guevara. Karena juga pada saat itu banyak baca buku soal Che Guevara, ya apalagi dengan soal biografinya. Pas itu yang menulisnya John Lee Anderson kalau nggak salah. Ya, aku sangat kagum karena dia seorang yang berasal dari Argentina, namun dia berjuang untuk kepentingan negara lain. Itu salah satunya. Dia itu selalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya. Gitu. Ya, itu salah satunya sih. Saya juga membaca Ras sangat kagum pada Soekarno. Ya, very much. Ya, Bung Karno. Sangat sekali.
banyak kemudian bahkan mengoleksi berbagai memorabilia dan sebagainya tentang Bung Karno. Berbagai buku dan juga gagasan-gagasan beliau itu masuk di dalam lirik-lirik saya. Apa misalnya yang inspirasi tertentu dari Bung Karno yang kemudian terwujud dalam bentuk lirik? Salah satunya adalah Asia Afrika. Asia Afrika. Ya, aku tuh buat lagu berjudul Emansipasi pada tahun 2011 dan dirilis di album Berjaya 2012. Dan kemudian mungkin setahun kemudian itu diangkat oleh Museum Asia Afrika sebagai salah satu lagu temanya mereka. Karena itu mengisahkan soal Asia Afrika. Bahkan aku tuh selalu melihat bahwa reggae music sebenarnya musik yang berkembang di Jamaica, tetapi sangat menjunjung tinggi tanah Afrika. Dan itu bagaimana kemudian mempengaruhi karya-karya Ras? Iya, itu emang aku sudut pandangnya dari seorang Indonesia yang membawakan musik afrosentris. Terakhir saya mau minta cuplikan sedikit lagu Tanah Perjanjian. Oke. Tanah Perjanjian itu adalah lagu yang kolaborasi dengan Glenn Fredly. Bercerita tentang perjuangan Papua. Perjuangan Papua. Ya, sebenarnya itu adalah Kak Glenn sharing soal situasi di Papua dan aku juga ingin mengutarakannya bahwa butuh, kalau aku sih sangat percaya dengan Pancasila ya, bahwa keadilan sosial itu tidak memandang suku dan selainnya. Menurut aku sebuah masyarakat apalagi Republik Indonesia tidak ada namanya warga kelas 2 atau warga kelas B, C, D, N. Kita semestinya rata. Sama, rata. Ya, itu aku terinspirasi dari Pancasila, tetapi juga terinspirasi dengan pergerakan Rastafari. Karena itu setara, tidak ada warga kelas 2. Semuanya sama, dari ujung kiri sampai ujung kanan, ujung timur sampai ujung barat. Boleh sedikit cuplikan lagunya? Kalau bagianku itu keadilan sosial semestinya terbagi rata, tak memandang kulit, kelas, bahkan bola mata, hadapan ilahi. Kita ini semua sama, yang membedakan kita hanya dosa dan pahala. Datang berbakti, lihatlah putra putrimu, menggembirakan ibu. Masih di Mata Najwa lirik pembelaan dan saya ditemani oleh 3 musisi, 3 grup. Ada Nafikula, masih ada Ras Muhammad dan masih ada Marginal. Masih ada Ras Muhammad, masih ada Nafikula. Lirik pembelaan, itu yang tadi kita perbincangkan sejak awal. Saya ingin ke Kak Robi, apa yang paling perlu dibela dari Indonesia saat ini? Yang paling perlu dibela itu keanekaragamannya. Iya, karena Indonesia ini, itu kekayaan Indonesia, itu identitas Indonesia. Keanekaragaman masyarakatnya, bangsa, agama, ras, terus keanekaragaman hayatinya, alamnya. Jadi kita di sini membela manusia, alam, dan future, masa depan. Kakak Mike, pembelaan terbesar harus kepada apa atau harus kepada siapa? Pembelaan yang selalu harus kita berikan. Ya, kepada masyarakat, kepada manusia yang tinggal di negeri ini dan pada umumnya seluruh dunia. Ya, pembelaan kepada manusia, kepada alam, di mana bahwa sebagai rumah kita tinggal dan sebagai rumah di mana bahwa di situ kita merawat generasi, ya, untuk tetap eksis. Jadi itulah juga alasannya hukum itu ada. Yang harus dikenali adalah hukum itu ada untuk membela hak-hak manusia serta alam dan kehidupan di mana bahwa ada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bukan investor ya. Ras Muhammad. Membela keanekaragamannya Indonesia, diversity, dan juga membela kesenian. Karena di mana kesenian itu nanti akan dilarang, suara untuk berekspresi itu tidak ada. Keanekaragaman, keberagaman yang harus dibela. Itu menjadi super penting sekarang. Kenapa? Karena memang melihat, Kak Robi, karena memang melihat rasanya itu yang kurang dari kita atau itu yang mulai dilupakan. Keberagaman justru dianggap sebagai ancaman, bukan pemersatu, karenanya perlu terus dibela. Yang saya pikir yang perlu dibanggakan oleh Indonesia saat ini adalah Indonesia itu kaya karena keberagaman ini. Sehingga tidak usah hal-hal yang kayak membunuh kesenian, menjadikan
isu-isu sensitif itu senjata politik gitu, itu membuat Indonesia justru terpuruk di mata dunia gitu. Jadi sangat kontraproduktif ya. Kita kasih tepuk tangan Marginal, Nafikula dan Ras Muhammad. Saya ingin kita menutup Mata Najwa seperti biasa ada catatan, tapi malam ini spesial karena kolaborasi langsung dengan Ras Muhammad, dengan Nafikula dan dengan Marginal. Ini dia catatan Najwa untuk Anda. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Tanah air kita masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kenyataan yang menyedihkan. Tentang keadilan yang jauh dari jangkauan hingga kesejahteraan yang masih amat timpang. Dengan segala kekurangan dan kelemahan, toh Indonesia masihlah kampung halaman. Menjadi penting menyuarakan keadaan, mengisahkan kenyataan dengan keberanian. Agar anak bangsa tidak terlena seakan-akan Indonesia sudah sempurna. Kita butuh seni yang bersuara penuh kejujuran, seni yang intens dengan pedih-perih kenyataan. Lirik-lirik pembelaan yang menyuarakan kepentingan warga, nyanyian lagu untuk rakyat yang pantas dibela. Dengan segala keterbatasan yang kadang menyusahkan, banyak musisi berkarya untuk membangunkan kesadaran. Mereka bernyanyi dengan penuh cinta, mendendangkan syair untuk satu Indonesia.